anak Rumah Singgah Putri yang akan membawakan lagu pujian di pagi hari ini. Silakan. Kita naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Kita mengapresiasi pujian Yesus
silakan kata satu anak putri untuk berdoa membuka saat teduh kita pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur Bapak pada pagi hari ini Bapak. Baik kesempatan yang kau berikan bagi kehidupan kami Bapak untuk kami Bapak mengikuti ibadah Zoom ini Bapak. Terima kasih Bapak buat penyertaan Bapak dari tadi malam hingga pada pagi hari ini Bapak. Engkau masih menyertai setiap langkah kami Bapak. Biar terus kau pelihara kami Bapak. Kehidupan kami anak-anak-Mu Bapak. Biar kau pakai kehidupan kami Bapak untuk jadi alat kemuliaan Bapak yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Sebentar kami anak-anak Bapak akan memulai Zoom kami ini Bapak, biar kau berkati hostnya Bapak, kau berkati moderatornya Bapak, kau berkati pembicaranya Bapak, biar hikmat perifat hanya daripada Engkau Bapak, terus kau tambahkan baginya Bapak, kau berkati juga Bapak pelayanan WAFM Bapak, biar melalui mereka Bapak, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak, banyak jiwa dipulihkan Bapak, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapak, yang percaya kuasa Bapak menyertai Bapak dan melindungi Bapak. Dan biar kau berkati ibadah kami Bapak dari awal hingga pada akhir Bapak, dan sebentar kami mau serahkan semuanya Bapak hanya dalam tangan kasih Bapak, kami yang percaya Bapak Bang Engkau sanggup memimpin setiap kami Bapak dan menyertai setiap langkah kami Bapak. Oleh sebab itu Bapak, kami serahkan semuanya Bapak hanya dalam tangan kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur Bapak. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak-anak putri Rumah Singgah Putri ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membaca kitab firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-22. Ya, kita akan bacakannya. Di ayat yang pertama, ayat yang kedua, saya bacakan nanti dilanjutkan oleh Bapak, Ibu, dan Saudari. Tentang tolong menolong ya. Ayat yang pertama, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Ayat yang kedua, dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Ayat 3. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. 4. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Ayat 5, berbagai-bagai peraturan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung, atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Lewatkan Ibu. Lanjut ke Rumah Singgah Putra. Yudi. Ayat ke-7, setidak-tidaknya induk itu harus kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Ayat ke-8, apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari suatu rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ayat yang ke-9, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Ayat ke-10, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama.
Ayat yang ke-11, janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Ayat yang ke-12, haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup tubuhmu. 13, apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. 14, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Ayat 15, maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anak. Ayat ke-17, dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka memandangkan itu di depan para tua-tua kota itu. Ayat ke-18, maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia. Ayat yang ke-19, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ayat yang ke-20, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis. Ayat yang ke-21, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ayat yang ke-22, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari antara orang Israel. Ayat 23, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bu Eni. Ya, Bu Eni, silakan Bu Eni, ayat 25, 26. Tapi jika di padang, bisa dengar saya ya. Tetapi Ya, jika bisa. laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan, gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Yudi. Ayat 27, sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Ayat ke-28, apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, si gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan
ayat ke-29, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia. Ayat ke-30, seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyikapkan punca kain ayahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita selesai ya membaca sebanyak 30 ayat dari Kitab Ulangan pasal 22. Kini berikan waktu kita selama 3 menit ke depan hingga jam 5:31. 3 menit kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan penyampaian rema beserta juga uraian atau ulasan firman Tuhan yang kita renungkan ini. Nah, dalam perenungan Bapak, Ibu, dan Saudari selama 3 menit, mintalah pimpinan, bimbingan, dan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga semakin mengerti, semakin memaknai, dan semakin memahami firman Tuhan yang sedang kita renungkan ini. Kami persilakan. Amin. Sudah 3 menit ya, kita merenungkan firman Tuhan. Ini waktunya membagikan rema ataupun mengulas, menguraikan firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Kami persilahkan. Ya, di ayatnya yang ini pada dasarnya ayat-ayat ini adalah sebuah sebuah perintah agar kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ya, misalnya kayak ayat 1 tentang apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu. Nah, kalau di ayatnya yang ini di sini nih intinya di ayat 3, demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya,
Demikianlah kau berbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu, dan yang kau temui tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Jadi artinya agar kita berbuat jujur, ya. Kalau saya melihat sih seperti itu. Agar kita berlaku jujur, hidup kita berlaku jujur, jangan mengambil apa yang bukan milik kita, ya. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan pura-pura tidak tahu, ya. Kalau ada binatang, orang yang hilang, atau barang-barang orang yang hilang, maka kita tidak boleh pura-pura tidak tahu, tapi kita harus mencari tahu. Ini punya siapa ya? Saya pernah naik Metro Mini, ya. Ada HP yang ketinggalan di situ. Saya berpikir kalau HP ini saya serahkan kepada abang sopir atau keneknya, wah bisa hilang nih. Kalau diserahkan kepada penumpang-penumpang di sekitarnya juga nanti nggak jelas. Akhirnya saya bawa pulang, dan si pemilik HP itu sempat menuduh saya, katanya pokoknya menuduh dengan hal-hal yang buruk. Lalu saya katakan, saya tidak balas dengan apa ya, tapi saya katakan, Ibu silakan datang ke tempat saya kasih tahu alamatnya, dan ternyata yang pemilik HP itu tidak jauh dari tempat saya tinggal. Dia ada di daerah pasar, di mana saya ke pasar itu setiap hari. Ini luar biasa. Ternyata dia tetangga saya sendiri. Jadi pagi itu dia datang ke tempat saya, ya udah saya berikan. Ini untuk pertama kalinya ya saya menemukan HP, ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya, ayat-ayat ini di pasal 22 Ulangan 22 ini adalah agar kita hidup benar, ya. Agar kita hidup benar, agar kita hidup jujur, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Lalu begitu juga di ayatnya yang kelima tentang cara berpakaian, ya. Cara berpakaian, perempuan jangan berpakaian seperti laki-laki. Saya pernah juga ketipu dengan hal seperti ini, ya. Saya itu tinggal satu kos sama orang itu, kan ada beberapa kamar. Saya pikir mereka ini suami istri karena dia rambutnya pendek sekali, bajunya selalu seperti laki-laki, dan dadanya itu krempeng, tidak seperti perempuan, kan biasanya dadanya itu besar gitu, ya. Tapi ini enggak. Sepatunya juga, sendalnya selalu pakai pakaian laki-laki. Itu berlangsung sebegitu lama, saya tidak tahu bahwa ternyata mereka ini adalah sama-sama perempuan tinggal dalam satu kamar, dan dia ini menipu banyak orang, ya. Dia menipu banyak orang. Saya termasuk salah satu korbannya. Jadi rupanya dia anak seorang yang kaya sebetulnya, tetapi karena dia terjerat narkoba, akhirnya dia menghutang ke sana. Semua penghuni kos sudah pernah dikenain hutang. Semua rumah makan di daerah situ pernah kena hutang. Jadi itu bukan sekali saya kena tipu. Seorang perempuan tetapi kelihatan seperti laki-laki. Pernah di tempat lain, ya, di tempat berbeda, saya menganggap dia itu adalah laki-laki. Rambutnya pendek, bajunya selalu laki-laki, dadanya rata, dan suaranya tidak seperti perempuan. Sebegitu lamanya saya tinggal dengan dia 2 tahun, saya tidak pernah tahu bahwa dia ternyata seorang perempuan. Tidak ada gunanya sebetulnya, ya, kita laki-laki, kita perempuan berpakaian seperti laki-laki sehingga orang lain mengira bahwa itu laki-laki, karena bagaimanapun ternyata seorang perempuan berperilaku tomboy, tapi pasti ada saatnya dia itu akan jatuh cinta. Nah, kalau orang jatuh cinta, perempuan jatuh cinta kepada lawan jenis, tentu dia akan
berusaha untuk menarik perhatian pria yang dicintainya itu. Tetapi kalau dia karakternya tidak seperti perempuan, tidak ada menonjolkan kefeminiman, ya, maka orang yang dicintainya mungkin juga nggak ngerti kali ya, bahwa, atau jangan-jangan laki-laki itu malah geli. Ini kok ada laki-laki suka sama gue, gimana sih? Ya ogah lah gitu ya. Ya, ini tentang berpakaian ya, kelihatannya sepele, tetapi di sini Tuhan melarang ya. Ini yang perlu diketahui bahwa dari satu sumber yang pernah saya baca, bahwa di masa itu, di zaman itu, banyak perempuan yang berperilaku memakai pakaian seperti laki-laki untuk itu terkait dengan peribadatan, terkait dengan keyakinan mereka, penyembah-penyembah berhala. Nah, itulah sebabnya Tuhan melarang orang Israel untuk berperilaku seperti itu, ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk hari-hari ini kita juga udah sering ya melihat ya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi tetap saya melihat walaupun mereka berpakaian laki-laki, masih ada kelihatan sisi feminimnya, itu masih kelihatan. Dia masih pakai make up, masih kelihatan cantik. Nah, tetapi hari ini tentu Tuhan tidak melihat apa yang kita pakai, tetapi Tuhan melihat hati kita, ya. Tuhan melihat hati kita. Lalu tapi intinya kalau yang saya lihat ya, bahwa di semua ayat di pasal-pasal ini sebetulnya meminta orang Israel khususnya saat itu ya, agar mereka berbuat hidup benar, ya, hidup benar. Jangan hidup seperti para penyembah berhala yang ada di bangsa-bangsa lain saat itu, ya. Misalnya di ayat 6, apabila engkau menemui di jalan sarang, menemui di jalan sarang burung, ya, di salah satu pohon atau tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anaknya. Jadi kita melihat ya bahwa induk, ya, mengapa Tuhan melarang mengambil induknya? Karena induk itu yang akan melangsungkan kehidupan. Induk itu akan berkembang melalui induk. Nah, melalui induknya inilah maka akan ada keturunan, supaya jangan terputus keturunannya. Kalau induknya kita ambil, atau misalnya ada kucing gitu ya, ada kucing sedang melahirkan dengan anak-anaknya yang masih kecil, yang masih sangat membutuhkan dia, masih menyusu. Nah, itu janganlah dipisahkan, itu sangat kasihan ya, karena itu sering terjadi. Ini anaknya banyak banget sih, udah dibuang aja deh anak-anaknya. Tapi induknya memang induknya tidak kita buang, anak-anaknya yang masih bayi-bayi itu dibuang. Nah, itu menurut saya sangat kasihan, karena itu bisa membuat binatang-binatang itu mati, karena binatang yang masih bayi-bayi itu, terutama kucing, itu kan tidak bisa mencari makanan sendiri ya, yang dia butuhkan adalah makanan dari ibunya yang saat itu yaitu berupa menyusui. Nah, kalau itu kita buang, kita pisahkan, berarti kita sangat mengancam kehidupannya, bisa mati. Dan menurut saya itu berdosalah kita kalau memisahkan binatang-binatang yang masih membutuhkan induknya itu untuk dipisahkan. Apapun alasannya ya, janganlah kita lakukan itu, ya. Tetapi intinya marilah kita hidup, hati nurani kita ini biasanya hati nurani kita ini biasanya mengatakan hal yang benar gitu. Hati nurani itu beda dengan apa yang kita lakukan. Seringkali ya hati nurani itu menghasilkan sesuatu yang benar, tapi kadang-kadang kita lupa, kedagingan kita lah yang lebih kuat, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Terus juga ini di ayat berikutnya,
janganlah kau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Saya nggak pernah nih, atau Kodek mungkin pernah lihat ya, atau teman-teman pernah lihat, ada orang membajak lembu dengan keledai atau sapi dengan kerbau. Sepertinya saya nggak pernah lihat ya. Saya ini orang dari kampung, saya tahu kalau membajak itu pasti sapi dengan berpasangan dengan sapi, kalau kerbau ya dengan kerbau gitu ya. Tetapi tidak pernah terlihat, ya lucu kalau lagi pula kalau orang itu membajak misalnya lembu dengan keledai, itu akan apa ya, itu kan beda-beda nanti ya, beda-beda nanti. Tapi jarang itu, nggak pernah itu saya lihat ya, tidak pernah lah itu saya lihat. Lalu ini tentang perempuan ya, tentang perempuan. Nah, misalnya pada saat apa namanya, satu pasang kekasih, mereka menikah laki dan perempuan, ternyata pada malam pertama itu sang suami merasa bahwa istrinya tidak perawan katanya. Ini pernah saya lihat di dekat daerah sini juga di tempat saya itu ya. Padahal mereka pacaran begitu lama ya, pas hari H mereka dalam perkawinan, ternyata sang laki-laki ini menuduh bahwa istrinya ini tidak perawan dan dia menceraikan wanita yang sudah sekian lama itu dicintainya. Tapi ya apa namanya, kalau zaman sekarang ini kan tidak seperti zaman Israel ini ya, harus ada pembuktian, di depan para tua-tua ya. Ini kan dari pihak ayah dan ibu si gadis itu harus membuktikan bahwa anaknya masih perawan, dan jika apa yang dinyatakan itu benar dari pihak orang tua gadis itu benar, maka laki-laki ini menurut ayat ini harus dihajar ya, dan dihukum dengan beberapa hal yang harus dibayar oleh pihak laki-laki itu, dan laki-laki itu tidak boleh menceraikannya. Ya. Dia harus menjadi istrinya untuk selama-lamanya, tanpa tidak boleh dia menceraikannya ya. Tapi jika tuduhan itu benar ya, menurut pasal ini, jika tuduhan si pihak laki-laki itu benar, maka hukumannya sungguh sangat berat ya, yaitu hukuman mati. Dan di sini dikatakan, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi intinya adalah harus hidup dalam kejujuran, seperti yang tadi yang pertama tentang barang yang hilang ya. Itu kita harus hidup jujur. Atau misalnya kalau ada perempuan yang sudah tidak gadis lagi, misalnya karena suatu masalah, maka dia harus berterus terang. Sebelum perkawinan itu terjadi, dia harus berterus terang apakah laki-laki itu mau menerimanya atau tidak ya. Harus berterus terang supaya nanti tidak terjadi kegaduhan ya, Tuhan Yesus untuk hal yang terkait seperti ini ya, Tuhan Yesus pernah diperhadapkan oleh orang-orang Yahudi ya, itu di Yohanes 8 ya, yaitu mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia ya, yaitu saat itu orang-orang Yahudi membawa perempuan yang kedapatan berzina ya, lalu dibawanya kepada Yesus ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah seperti yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 6 ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia ya, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi orang-orang Yahudi saat itu selalu mereka mencari-cari alasan untuk menyalahkan Yesus, untuk membawa Yesus kepada
kepada pengadilan supaya Yesus ini dihukum seberat-beratnya, ya, bahkan hukuman mati. Mereka beberapa kali mencoba untuk melempari Yesus dengan batu, ya, tetapi Yesus tahu hati mereka, ya, bahwa mereka itu hanya mencari cara untuk menyalahkannya, ya. Lalu di ayatnya yang ketujuh, Yohanes ayat 8 tadi, di ayat ketujuhnya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, ya, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Tetapi ya, di ayatnya yang ke-6 tadi, teman-teman, ya, itu kan dikatakan bahwa supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi saat itu Israel itu kan di bawah kekuasaan Romawi, ya, dan orang Israel saat itu tidak punya hak untuk menghakimi seseorang sampai kepada hukum yang menyebabkan kepada kematian seseorang. Kalau mereka melakukan itu, misalnya melempari seseorang dengan batu sampai mati, maka orang itu akan dihukum oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Dan itu adalah jebakan. Mereka mencoba menjebak Yesus agar Yesus melakukan apa yang mereka mau, yaitu melempari perempuan yang kedapatan berzina ini dengan batu. Tapi Yesus tahu bahwa itu adalah niat busuk mereka, itu adalah niat licik mereka, ya. Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Jadi itu bukan semata-mata supaya ini hukum yang berlaku di Israel, bukan semata-mata supaya mereka itu taat kepada hukum Torah, ya, yang ini sudah ada ditulis di kitab, saya lupa itu di Imamat atau di Bilangan, ya, tapi yang jelas sudah kita baca saat itu, ya, bahwa ini adalah hukum yang berlaku kepada orang Yahudi. Tetapi karena saat itu mereka ada di bawah kekuasaan pemerintah Romawi, maka mereka tidak boleh melakukan itu, ya. Hanya pengadilan negara yang boleh melakukannya. Nah, dan Yesus mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Dan ada dua hal yang menarik, ya. Pertama, mereka tahu bahwa itu melanggar hukum buatan pemerintah yang berkuasa saat itu. Karena itu mereka tidak mau melakukannya. Ya, tidak ada satupun orang Yahudi saat itu yang mau melempari perempuan itu dengan batu, kan? Kenapa? Karena mereka tahu jika itu mereka lakukan, maka mereka lah yang kena hukum. Yang kedua, rupanya orang-orang Yahudi sadar bahwa tidak satupun dari mereka yang tidak berdosa. Karena itu mereka mundur, satu persatu mereka mundur, tidak mau melempari perempuan itu dengan batu, ya. Jadi nggak kebayang kalau seandainya mereka dengan angkuhnya mereka melakukan pelemparan batu kepada perempuan berdosa itu, ya. Yang perlu diketahui bahwa Yesus saat itu, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan, ya. Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang. Itulah tujuan kedatangan Yesus, yaitu mencari yang terhilang agar manusia memiliki hubungan kembali, memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan Yesus, bukan untuk menghakimi. Tetapi misi utama Yesus adalah seperti yang Yohanes katakan, Yohanes Pembaptis, ya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kodek, silakan. Ya, makasih Bu Maya. Pikir renungannya sangat luar biasa, ya, uraiannya. Membawa kita mengetahui mengenai berbagai-bagai peraturan, baik itu hukum perkawinan, dan terlebih-lebih tentang tolong-menolong. Poinnya sih bagaimana berbuat baik tentunya, ya, berdasarkan apa yang memang
diriwayatkan oleh Musa di kitab Ulangan pasal 22 ini. Memang banyak hal yang akan kita ketahui dari bagian-bagian dari sebanyak 30 ayat ini. Jadi poin-poinnya tadi udah sangat lugas dan terus terang disampaikan dengan contoh-contoh dari Ibu Maya. Ya, tentang itulah makanya tadi sempat memang ada bentuk-bentuk apa ya? Kalau dibilang kehidupan yang kudus kalau itu pernikahan. Lalu bagaimana perbuatan baik kalau itu sifatnya tolong-menolong. Ya, ini mencerminkan bagaimana seorang Kristen juga akan taat kepada peraturan dan juga menjaga kekudusan pernikahan. Di masyarakat juga berbuat berbuat yang terbaik yang dia akan lakukan ya. Ya, itu semua orang-orang Kristen percaya, orang yang hidup di dalam Kristus telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal itu gitu tuh. Sehingga nggak akan mensia-siakan begitu ya dengan melakukan pelanggaran, larangan ya itu juga dengan melakukan dosa. Kiranya kita terberkati ya terus ya. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, kita bagaikan mutiara. Kita bagaikan orang-orang yang siap bercahaya, mengkilat, orang yang memberikan terang, contoh-contoh terang ya. Orang-orang biarkan aja melalui perbuatan kita semakin menunjukkan bahwa Kristus yang telah menebus kita itu benar-benar menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga kita dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan, baik di pernikahan. Banyak ya contoh-contoh tadi udah Bu Maya jelaskan, uraikan juga kepada kita. Kini kita akan masuk ke nyanyian. Setelah nyanyian adalah doa respon firman Tuhan. Setelah itu nanti kita akan terima berkat dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mungkin Ibu Heni bisa nggak nanti ya doa respon firman Tuhan? Iya, Pak Kodek, iya saya boleh. Oke ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Allah kuasa. Ini lagu yang kita nyanyikan ya, judulnya Apa? No. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, iya. Kita nyanyi ini dulu, Pak. Sebut Allah kuasa Allah melakukan kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur dalam masa. Allah Maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur dalam masa. Allah Maha kuasa. Allah Maha kuasa. Silakan. Allahku Maha kuasa. Haleluya.
Benar Bapa, Engkau berkuasa atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami pada saat ini Bapa, agar kami selalu hidup di dalam jalan-Mu. Hukum yang Engkau berikan supaya kami tidak jatuh di dalam dosa ya Bapa. Bapa, ajar kami untuk senantiasa untuk mematuhi seluruh peraturan-peraturan-Mu yang ada di firman Tuhan di dalam Alkitab. Terima kasih untuk renungan yang sangat indah yang dibawakan pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati Ibu Maya senantiasa ya Tuhan untuk mempersiapkan renungan-renungan di pagi hari. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan marifat-Mu atas anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih, sungguh baik Engkau ya Bapa. Begitu juga untuk Pak Kodek ya Bapa. Biarlah Tuhan menjamah Pak Kodek supaya kehidupan Pak Kodek terus Tuhan untuk dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, begitu juga untuk anak-anak Singgah Putri ya Bapa, juga untuk anak Singgah Putra kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu mereka membutuhkan Engkau di dalam masa pertumbuhan mereka, dan hamba tahu Tuhan Engkau memberikan hati yang selalu taat dan setia kepadamu. Dan mari Bapa, Engkau terus Tuhan menjaga mereka, memberikan kesehatan, damai sejahtera di dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pertumbuhan kedewasaan mereka. Untuk itu Bapa, hamba berdoa biar Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk Pak Sigit, Pak Tommy Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini senantiasa di dalam setiap kehidupannya. Biarlah dalam usia yang lanjut ini ya Bapa, dia terus semangat di dalam Engkau, menatah kehidupan ini Bapa untuk bertemu muka dengan Engkau satu waktu kelak ya Bapa. Begitu juga kami semuanya yang ada di ruangan ini, kami mau mempersiapkan hati kami, hidup kami, karena kelak kami Tuhan akan bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, inilah ibadah kami pada saat ini. Kami naikkan ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Mari kita dengarkan ucapan berkat imam yang tertulis di kitab Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Selamat Selamat pagi Selamat semuanya. berakhir pekan. Ya, terima kasih Bu Eni, Sama-sama. Maya, Pak Kodek, dan Rumah Singgah, dan juga Pak Yu ya. Ya. Tuhan berkati.